Sebelum Taurat diturunkan, sebelum Injil dikenal, ada wahyu yang lebih dulu disebut dalam Al-Quran, namanya Suhuf Nabi Ibrahim. Allah sendiri menyebutnya dalam surah Al-A'la. Tapi anehnya, kita hampir tidak pernah mendengar isinya. Tidak ada mushafnya, tidak ada manuskrip aslinya, seolah-olah ia pernah ada, lalu menghilang dari sejarah. Apa sebenarnya isi Suhuf Nabi Ibrahim? Apakah ia hanya lembaran nasihat, ataukah sebuah kitab besar yang hilang? Dan pertanyaan yang lebih mengusik, jika Al-Quran mengakuinya sebagai wahyu, mengapa hari ini kita tidak lagi menemukannya? Apakah ia benar-benar hilang? Ataukah pesannya masih tersimpan dalam wahyu terakhir? Dalam video ini, kita akan menelusuri ayat-ayatnya, tafsir para ulama, jejak sejarahnya, hingga menjawab satu pertanyaan penting. Apakah Suhuf Nabi Ibrahim masih ada? Jadi pastikan kamu tonton sampai akhir, karena di bagian penutup ada satu fakta penting yang sering disalahpahami banyak orang. Dan sebelum kita mulai, klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan sejarah wahyu lainnya. Sekarang, mari kita mulai dari sumber paling otentik, Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jika kita ingin mencari titik awalnya, maka kita harus kembali kepada Al-Quran. Dalam surah Al-A'la, ayat 18 dan 19, Allah berfirman, "Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam suhuf yang dahulu, yaitu Suhuf Ibrahim dan Musa." Ayat ini singkat namun sangat kuat. Allah menegaskan bahwa ajaran yang dibawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah sesuatu yang baru. Ia sudah ada dalam wahyu-wahyu sebelumnya, termasuk dalam Suhuf Nabi Ibrahim. Tapi perhatikan satu hal penting, Al-Quran tidak mengatakan kitab Ibrahim. Yang digunakan adalah kata suhuf. Dalam bahasa Arab, suhuf berarti lembaran-lembaran, sesuatu yang ditulis, tetapi belum tentu tersusun seperti kitab besar. Berbeda dengan Taurat, Zabur, atau Injil yang disebut sebagai kitab, wahyu yang lebih sistematis dan lengkap. Ini menimbulkan pertanyaan menarik. Apakah Suhuf Nabi Ibrahim hanyalah kumpulan lembaran nasihat? Ataukah ia merupakan wahyu yang luas namun tidak lagi terdokumentasi? Para ulama tafsir menjelaskan, penyebutan Suhuf Ibrahim menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim memang menerima wahyu tertulis dari Allah. Namun, Al-Quran tidak merinci bentuk fisiknya, tidak menjelaskan jumlah halamannya, dan tidak menyebutkan bagaimana ia diwariskan. Yang ditegaskan hanyalah satu hal, pesan tauhid dan ajaran moral yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selaras dengan ajaran yang sudah ada sejak zaman Ibrahim. Artinya, ada kesinambungan wahyu, ada benang merah sejarah yang menghubungkan para nabi. Tetapi, di mana lembaran-lembaran itu sekarang? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat lebih dalam. Sebenarnya, apa isi Suhuf Nabi Ibrahim menurut riwayat dan tafsir? Lalu, apa sebenarnya isi Suhuf Nabi Ibrahim? Karena tidak ada manuskrip fisik yang tersisa, kita hanya bisa merujuk pada tafsir para ulama dan beberapa riwayat yang dinukil dalam literatur klasik. Menurut banyak mufasir, inti ajaran Suhuf Nabi Ibrahim adalah tauhid, seruan untuk menyembah satu Tuhan, menolak penyembahan berhala, mengingatkan manusia bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Bahkan, jika kita melihat konteks surah Al-A'la, ayat-ayat sebelum penyebutan Suhuf Ibrahim berbicara tentang orang yang menyucikan diri akan beruntung, orang yang mengingat nama Tuhannya dan salat, dan bahwa kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Seakan-akan Allah memberi isyarat
Pesan inilah yang juga telah ada dalam Suhuf Ibrahim. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa dalam suhuf tersebut terdapat nasihat-nasihat hikmah, di antaranya tentang keadilan seorang pemimpin, tentang pentingnya membagi waktu untuk bermunajat kepada Allah, waktu untuk merenung, waktu untuk bekerja, memenuhi kebutuhan hidup. Ada pula riwayat yang menyebutkan peringatan keras terhadap kezaliman, bahwa dunia hanyalah tempat ujian dan manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Namun penting untuk kita pahami, riwayat-riwayat ini bukanlah teks asli suhuf yang utuh. Ia adalah penjelasan dan penukilan makna, bukan lembaran wahyu yang masih bisa kita baca hari ini. Disinilah letak misterinya. Kita mengetahui keberadaannya dari Al-Quran. Kita memahami garis besar pesannya dari tafsir, tetapi teks aslinya tidak berada di tangan kita. Apakah ia hilang karena dimakan waktu? Ataukah memang Allah tidak menakdirkan wahyu itu untuk kekal seperti Al-Quran? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat jejak sejarah dan bagaimana tradisi lain memandang warisan Nabi Ibrahim. Ketika kita menyebut nama Nabi Ibrahim, kita tidak sedang berbicara tentang satu tradisi saja. Ibrahim adalah figur sentral dalam 3 agama besar, Islam, Yahudi, dan Kristen. Dalam tradisi Yahudi, beliau dikenal sebagai Abraham Avinu, Abraham, bapak para nabi, dan leluhur Bani Israel. Dalam tradisi Kristen, ia disebut sebagai Father of Faith. Maka, pertanyaannya menjadi lebih tajam. Jika Islam menyebut adanya suhuf Ibrahim, apakah tradisi Yahudi atau Kristen juga menyimpan jejak teks serupa? Dalam Alkitab Ibrani atau Tanakh, tidak ada kitab khusus bernama Book of Abraham yang diakui sebagai bagian kanonik Taurat. Kisah Abraham tersebar dalam kitab Kejadian, Genesis, tetapi tidak disebutkan bahwa ia menerima kitab tertulis yang berdiri sendiri. Namun di luar teks kanonik, terdapat literatur yang disebut apokrifa dan pseudepigrafa, tulisan-tulisan kuno yang dikaitkan dengan tokoh-tokoh nabi, tetapi tidak diakui sebagai kitab suci resmi. Di antaranya adalah Apocalypse of Abraham, Wahyu Abraham, teks Yahudi abad pertama atau kedua Masehi yang menggambarkan perjalanan spiritual Abraham dan dialognya dengan Tuhan. Testament of Abraham, teks Yunani kuno yang berisi kisah menjelang wafatnya Abraham dan refleksi tentang penghakiman akhirat. Dalam tradisi mistik Yahudi seperti Kabalah, Abraham juga dikaitkan dengan ajaran-ajaran esoterik dan pengetahuan ilahiyah. Namun penting digarisbawahi, semua teks ini muncul jauh setelah masa Nabi Ibrahim. Tidak ada bukti bahwa ia merupakan naskah asli dari zamannya. Sementara itu, dalam tradisi Islam sendiri, sebagian ulama klasik menyebut bahwa Suhuf Ibrahim berisi hikmah-hikmah moral dan peringatan tentang akhirat. Ada riwayat yang menyebut jumlahnya 10 suhuf, riwayat lain menyebut 30. Tetapi, sekali lagi, riwayat tersebut bukanlah manuskrip yang masih bisa kita pegang, melainkan penjelasan yang dinukil dalam karya tafsir dan hadis. Secara historis, kita menghadapi satu kenyataan. Tidak ada manuskrip kuno, tidak ada prasasti, tidak ada dokumen arkeologis yang dapat diverifikasi sebagai suhuf Nabi Ibrahim. Bahkan dalam kajian akademik modern, tidak ditemukan teks dari milenium kedua sebelum Masehi yang secara langsung bisa dihubungkan dengan wahyu tertulis atas nama Abraham. Maka, jejaknya bukan dalam bentuk fisik, melainkan dalam warisan ajaran tauhid yang mengalir melalui para nabi setelahnya. Ibrahim menjadi titik awal tradisi kenabian. Musa membawa Taurat, Daud menerima Zabur, Isa membawa Injil, dan Muhammad SAW menutupnya dengan Al-Quran. Seolah-olah suhuf Ibrahim adalah fondasi awal, tetapi bangunan akhirnya disempurnakan oleh wahyu terakhir. Namun, ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih dalam. Jika suhuf itu memang wahyu, mengapa tidak ada satupun naskahnya yang tersisa hari ini? Apakah ia benar-benar hilang dalam arus sejarah? Ataukah memang Allah
tidak menakdirkan wahyu itu untuk dijaga seperti Al-Quran. Sekarang kita sampai pada pertanyaan paling penting, apakah suhuf Nabi Ibrahim masih ada? Jika yang dimaksud adalah lembaran fisiknya, maka jawabannya tidak ada bukti yang menunjukkan keberadaannya hari ini. Tidak ada manuskrip yang diakui para ulama. Tidak ada temuan arkeologi yang diverifikasi secara ilmiah. Tidak ada dokumen kuno yang bisa ditelusuri sanadnya hingga Nabi Ibrahim. Lalu apakah ini berarti wahyu itu hilang? Dalam perspektif teologi Islam, kita perlu memahami satu prinsip penting. Tidak semua wahyu ditakdirkan untuk dijaga hingga akhir zaman. Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran bahwa Dia yang menjaga Al-Quran. Penegasan penjagaan itu secara eksplisit hanya disebut untuk wahyu terakhir. Adapun wahyu-wahyu sebelumnya, Taurat, Injil, dan tentu saja suhuf, diserahkan penjagaannya kepada umat pada masanya. Seiring waktu, sebagian hilang, sebagian berubah, sebagian hanya tersisa dalam ingatan sejarah. Maka ketiadaan fisik suhuf Ibrahim bukanlah tanda bahwa ia tidak pernah ada. Justru Al-Quran menjadi saksi bahwa wahyu itu benar-benar pernah diturunkan. Dan mungkin disinilah hikmahnya. Allah tidak membiarkan manusia bergantung pada banyak kitab yang tercerai-berai. Ia menyempurnakan risalah itu dalam satu kitab yang dijaga, Al-Quran. Artinya, bisa jadi suhuf Nabi Ibrahim tidak lagi ada dalam bentuk lembaran, tetapi pesan-pesannya tetap hidup. Tauhid, keadilan, kesadaran akan akhirat, tanggung jawab moral manusia, semua itu hadir kembali, ditegaskan ulang, dan dijaga dalam wahyu terakhir. Maka, mungkin yang hilang hanyalah medianya, bukan pesannya. Namun, di era modern, muncul berbagai klaim. Ada yang mengaku menemukan manuskrip tersembunyi. Ada yang berbicara tentang kitab rahasia yang disembunyikan. Bahkan, ada teori konspirasi tentang wahyu kuno yang sengaja dihapus dari sejarah. Pertanyaannya, apakah klaim-klaim itu memiliki dasar ilmiah? Ataukah hanya spekulasi yang lahir dari ketertarikan manusia pada misteri? Di era internet seperti sekarang, misteri selalu punya daya tarik tersendiri. Ketika sesuatu disebut dalam kitab suci, tetapi tidak ditemukan bentuk fisiknya, ruang spekulasi pun terbuka lebar. Ada yang mengklaim bahwa suhuf Nabi Ibrahim disimpan di perpustakaan rahasia. Ada yang mengatakan ia tersembunyi di arsip Vatikan. Bahkan ada teori konspirasi yang menyebut bahwa teks kuno itu sengaja disembunyikan karena dianggap berbahaya bagi tatanan dunia. Namun, ketika kita menelaahnya secara akademik, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim-klaim tersebut. Tidak ada katalog manuskrip kuno yang mencatat keberadaan dokumen atas nama suhuf Ibrahim. Tidak ada penemuan arkeologis yang diverifikasi oleh komunitas ilmiah internasional. Banyak klaim beredar, tetapi hampir semuanya berhenti pada narasi sensasional, bukan pada data yang dapat diuji. Dan disinilah pentingnya sikap kritis. Dalam Islam, kita diajarkan untuk membedakan antara wahyu yang sahih, riwayat yang lemah, dan spekulasi tanpa dasar. Keimanan terhadap suhuf Ibrahim bukan karena kita memegang fisiknya, tetapi karena Al-Quran menyebutnya. Dan ketika Al-Quran menjadi standar kebenaran, maka segala klaim di luar itu harus diuji dengan hati-hati. Mungkin manusia selalu tergoda pada hal-hal yang tersembunyi, pada naskah kuno yang hilang, pada rahasia yang belum terungkap. Namun, bisa jadi hikmah terbesar justru ada pada apa yang sudah jelas di hadapan kita. Jika suhuf Nabi Ibrahim pernah ada dan hari ini tidak lagi kita temukan, maka pertanyaannya bukan hanya di mana ia, tetapi juga apa yang ingin Allah ajarkan melalui kisah ini. Mungkin jawabannya sederhana. Wahyu datang bukan untuk dikultuskan sebagai benda, tetapi untuk diamalkan sebagai petunjuk. Lembaran bisa hilang, tulisan bisa pudar, peradaban bisa runtuh. Tetapi
Kebenaran tauhid tetap hidup selama ada hati yang mengimaninya. Nabi Ibrahim dikenal sebagai Hanif, seorang yang lurus dalam tauhidnya. Dan mungkin itulah inti suhufnya. Bukan sekadar teks, melainkan komitmen total kepada Allah. Hari ini kita mungkin tidak memegang suhuf Nabi Ibrahim, tetapi kita memegang Al-Quran, wahyu yang menyempurnakan dan menjaga pesan para nabi sebelumnya. Maka, pertanyaan terakhir untuk kita semua, jika suhuf itu berisi tauhid dan peringatan akhirat, sudahkah kita benar-benar mengamalkannya dalam hidup kita? Karena bisa jadi, yang diuji bukanlah hilangnya sebuah kitab, tetapi sejauh mana kita menjaga wahyu yang masih ada di tangan kita. Jika pembahasan ini membuka sudut pandang baru untukmu, jangan berhenti di sini. Karena sejarah wahyu tidak hanya tentang masa lalu, tetapi tentang bagaimana kita memahami iman hari ini. Dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan pembahasan mendalam lainnya. Di Alfa Rizky Channel, kita tidak hanya membahas sejarah, tetapi menggali makna di baliknya. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu, apakah hikmah terbesar dari disebutnya suhuf Nabi Ibrahim dalam Al-Quran? Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.